Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Mohon izin Bapak Debi sebagai Ketua DPP. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini untuk ikut dalam melihat hasil kerjaan dari kelompok BIM 9A dalam proyek kolaborasi kelima. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Mungkin bisa langsung dimulai aja terkait presentasinya. Untuk tugas kolaborasinya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung dan Pak Cepi atas waktunya. Alhamdulillah kita dari kelompok BIM 9A menyelesaikan proyek collaboration dengan Hotel Green Harmony Bintang 4. Pertama-tama eh, di sini ada anggota-anggota kelompok dari BIM 9A ya. Yang pertama ada saya sebagai leader, kemudian ada Chandra Ari Wibowo, kemudian ketiga ada Yusuf Nopal Rahman, ada Dian Ayu Paramata, dan Rian Setiono, ada Augurius Kaisar Murti Dewanto, ada Gilang Khairul Rahman, dan ada Nadia Sofa Nabila, Isnaini Ayu Sukmawati, Ahmad Latof Syakira, dan Asyar Firdaus Nosela, Adi Surya Wicaksono, dan Andreas Noven Karunia. Kemudian lanjut ke slide metode kerja dalam proyek ini. Kami menggunakan sistem pembagian tugas sesuai dengan job desk yang telah disepakati oleh masing-masing anggota kelompok yang ada di slide selanjutnya. Untuk diskusinya sendiri, kelompok BIM 9A menggunakan WhatsApp Group dan Breakout Room Zoom sebagai media komunikasi informasi, bertukar pendapat, pembagian tugas, serta melakukan diskusi. Selain BIM 9A juga menggunakan BIM Cloud sebagai media untuk berkolaborasi dalam pengerjaan tugas, ArchiCAD untuk mengeksplor 3D, dan juga penggunaan StratPro untuk analisis struktur. Ya, seperti inilah pembagian job desk-nya, yaitu ada PPT atau presentasi, ada Chandra dan Yusuf, kemudian diagram konseptual Ahmad Latop dan Gilang, kemudian metode kerja Asyar Wirto Sinasola dan Gilang, kemudian denah dan sketsa struktur ada Adi Surya dan Augurius Caesar, dan analisis site Nadia Sofa Nabila dan Isnaini Ayu. Dan lanjut ke master budget ada Adi dan Yusuf, rencana tampak ada Augurius dan Andreas, dan denah lantai dan unit Chandra, potongan bangunan Nabiel, tampak bangunan Andreas, perspektif Azhar Firdaus, image rendering ada Dia Ayu dan Rian, animasi ada Dia dan Rian, kemudian virtual tour Dia dan Rian, lanjutnya ada terakhir augmented reality ada Dia dan Rian. Kemudian tools yang digunakan dalam proyek ini yaitu ada ArchiCAD sebagai BIM software, BIM Cloud sebagai BIM collaboration, SketchUp redesign study, Enscape sebagai rendering, Diffusion AI sebagai rendering, StatPro sebagai structural analysis, Mr. Excel sebagai master budgeting, dan Zoom sebagai group discussion, WhatsApp sebagai group discussion, kemudian Canva sebagai presentation. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kalau suaranya masuk.
Belum ada suaranya ini. Halo, cek cek. Baik. Oh baik. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu Grand Harmony Hotel. Jadi Grand Harmony Hotel adalah sebuah oase ketenangan di tengah hiruk pikuk kota Semarang dengan mengusung konsep ramah lingkungan. Mengusung konsep ramah lingkungan, kemudian hotel kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan mendukung pelestarian lingkungan. Grand Harmony Hotel berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan berbagai inisiatif seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan program daur ulang. Kami juga bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sekitar. Berlokasi di dekat lingkungan perguruan tinggi seperti Undip, Polines, Poltekkes Kemenkes, Politeknik PU, dan Unpan, Grand Harmony Hotel mudah diakses dari berbagai destinasi wisata juga pusat bisnis, hanya beberapa menit dari stasiun kereta api dan halte bus, serta dekat dengan pusat perbelanjaan, kemudian restoran, dan tempat hiburan. Next. Kemudian untuk background atau latar belakangnya sendiri, pembangunan Grand Harmony Hotel ini berawal dari visi untuk menciptakan sebuah tempat menginap yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Di tengah pesatnya perkembangan kota Semarang, kebutuhan akan akomodasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan semakin meningkat. Menjawab tantangan tersebut, Grand Harmony Hotel ini hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan teknologi modern dengan konsep ramah lingkungan. Kami memastikan bahwa semua proses hingga pembangunan yang memenuhi standar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan hadirnya Grand Harmony Hotel, kami berharap dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi para tamu, tetapi juga bagi lingkungan dan komunitas sekitar. Kami percaya bahwa dengan menjalankan bisnis yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, berikut ini adalah diagram konseptual dari Green Harmony Hotel. Yang pertama ada lokasi strategis, kemudian konservasi energi, pengelolaan air, edukasi tamu, desain ramah lingkungan, bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah, program sosial dan kultural lokal, pengelolaan lahan dan vegetasi, kemudian program reduksi jejak karbon. Nah, berikut adalah penjelasan dari komponen-komponen yang ada di dalam diagram konseptual. Yang pertama ada lokasi strategis, yaitu pemilihan lokasi hotel yang mendukung penggunaan transportasi umum, akses mudah ke fasilitas umum, dan minimisasi dampak terhadap lingkungan alam. Desain ramah lingkungan, desain bangunan yang mempertimbangkan penggunaan energi yang efisien, sumber daya terbarukan, dan ventilasi alami untuk mengurangi kebutuhan AC. Kemudian konservasi energi, penggunaan teknologi dan praktek untuk mengurangi konsumsi energi, serta pencahayaan LED, sensor otomatis untuk kontrol pencahayaan dan AC, dan isolasi termal bangunan. Selanjutnya ada penggunaan bahan ramah lingkungan, yakni penggunaan bahan bangunan yang didaur ulang atau terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti kayu dari hutan berkelanjutan atau bahan daur ulang. Kemudian ada pengelolaan air, penggunaan teknologi untuk mengurangi penggunaan air seperti perlengkapan kamar mandi yang menghemat air, sistem pengumpulan air hujan, dan pengolahan air limbah. Kemudian selanjutnya pengelolaan limbah, yakni sistem pengelolaan limbah yang efisien termasuk daur ulang dan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Kemudian ada edukasi tamu, yakni program edukasi kepada tamu hotel mengenai praktik ramah lingkungan yang diterapkan oleh hotel dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan selama menginap di hotel. Lalu ada program sosial dan kultural lokal, upaya yang mendukung komunitas lokal melalui program-program sosial dan kultural yang melibatkan masyarakat sekitar dan mempromosikan budaya lokal, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Selanjutnya ada pengelolaan lahan dan vegetasi,
yakni mengelola lahan hotel dengan menanam vegetasi yang mendukung ekosistem setempat dan menciptakan lingkungan hijau yang nyaman bagi tamu dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada program reduksi jejak karbon, yakni upaya untuk mengurangi emisi karbon dari operasional hotel melalui berbagai langkah seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan program kompensasi karbon. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia dan Isnaini Ayu. Bisa dipersilakan. Untuk pre-design study, yang pertama ada untuk pre-design, yang pertama site context, digunakan untuk mengungkapkan interaksi dinamis antara paparan sinar matahari, kondisi angin, dan variasi musiman. Selama equinox pada bulan Juni sampai Desember, situs mengalami keseimbangan antara siang dan malam dengan periode menunjukkan potensi variasi suhu paparan matahari dan pola angin. Ini pertimbangan iklimnya. Tembalang sebagai sebuah belum masih slide yang tadi. Tembalang sebagai sebuah daerah di Semarang yang memiliki iklim hujan tropis yang dikenal memiliki ciri-ciri hangat hingga panas, lembab, basah tanpa musim yang berbeda. Berdasarkan analisis, pada periode bulan Desember hingga Maret terjadi musim hujan dengan curah hujan tinggi. Bulan Maret hingga Juni musim hujan pendek. Periode bulan Juni hingga September curah hujan mulai berkurang. Dan periode bulan September hingga Desember kembali pada musim hujan. Next. Selanjutnya, respon arsitektur. Pertimbangan terhadap suhu dan kelembaban. Terlalu panas untuk aktivitas di luar ruangan dengan frekuensi 81%. Kondisi hangat dengan semilir angin sering terjadi di Tembalang, sehingga membuat beberapa orang memanfaatkannya untuk menikmati waktu di sekitar. Sehingga respon arsitektural yang efektif diperlukan untuk memberikan fasilitas yang berkemungkinan besar digunakan oleh beberapa orang seperti tempat duduk, tanaman pelindung, maupun peneduh. Keinginan untuk berada di luar ruangan dengan frekuensi 19%. Kondisi cuaca yang panas juga terjadi di Tembalang, sehingga respon arsitektural yang efektif diperlukan untuk memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari yang berlebihan dengan adanya peneduh. Kemudian untuk respon arsitektural terhadap kondisi iklim, untuk mengatasi paparan sinar matahari yang berlebih, strategi seperti penggunaan peneduh pada fasad utara dengan kontrol solar yang efektif, membatasi penggunaan kaca tanpa perlindungan, dan menyediakan sistem pendingin dalam ruangan yang efisien menjadi sangat penting. Selain itu, area luar yang teduh dengan kipas angin dan semprotan air juga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna. Selain itu, menghubungkan ruangan dalam dengan luar juga penting untuk meningkatkan kualitas ruang dan memberikan pengalaman lebih terbuka. Menyediakan area luar yang teduh sebagai alternatif ruangan dalam, meningkatkan rasio kaca untuk cahaya alami yang lebih baik, dan menggunakan peneduh sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya, rasio pencahayaan. Pendekatan berdasarkan arah mata angin dan strategi optimalnya. Berdasarkan perolehan analisis dengan arah mata angin global, yakni dari fasad utara, selatan, timur, barat,
Disimpulkan bahwa perolehan sinar matahari yang terlalu panas eh, bila mana dalam memanfaatkan penggunaan kaca perlu adanya strategi seperti penambahan peneduh dan meningkatkan kinerja kaca surya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk analisa selanjutnya yaitu mengenai shading. Nah, shading di sini merupakan analisis yang komprehensif terhadap dampak sinar matahari pada setiap arah mata angin menjadi landasan penting dalam memilih strategi pencahayaan alami dan peneduhan yang optimal untuk tiap fasad bangunan. Di sini saya menjelaskan dari fasad utara, selatan, timur, dan barat. Dan untuk fasad dari arah utara, timur, dan barat, di sini mengalami dampak overheating yang signifikan akibat frekuensi ekstrim sinar matahari yang merugikan. Sedangkan untuk frekuensi dari fasad selatan memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, setelah mendapatkan analisa tersebut, pasti ada strategi peneduhan yang direkomendasikan. Nah, di sini peneduh yang direkomendasikan ada X-ray, Brace Soleil, Automated Blind, and Hot. Nah, pasti dari segi jenis-jenis tersebut memiliki fungsinya seperti X-ray yaitu menyaring sinar matahari yang berguna mengurangi dampak overheating yang baik. Sedangkan dari Brace Soleil di sini untuk memblokir sinar matahari berlebihan tanpa mengorbankan dari pencahayaan alami. Dan di sini cocok untuk fasad utara, selatan, dan juga timur. Dan untuk automated blind, di sini dapat diatur secara otomatis jenisnya untuk mengurangi dampak sinar matahari berlebih dari fasad utara dan juga timur maupun barat. Dan untuk jenis yang hood, ini memberikan perlindungan dari sinar matahari dengan peneduh bagian atas depan, baik digunakan dari arah fasad selatan. Untuk selanjutnya, yaitu top light atau pencahayaan atas. Untuk top light, pencahayaan atas. Next. Di sini, penggunaan monitor skylight memberikan manfaat seperti pencahayaan cukup baik dan sirkulasi udara yang baik, dan menjadikan kondisi ruangan tidak lembab, dan juga memiliki manfaat lain seperti menambah visualisasi hingga meminimalisir atau melindungi dari privasi. Selain penggunaan dari monitor skylight, di sini juga direkomendasikan menggunakan light pipes. Light pipes di sini yaitu bukaan kecil yang membatasi dampak sinar matahari yang terlalu panas. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis yaitu outside space. Di sini ruang luar untuk Grand Harmony Hotel ini lebih bermanfaat bila digunakan untuk kegiatan dengan alokasi penggunaan terbatas dengan jangka waktu selama 20 menit atau lebih. Namun, pasti memiliki strategi yang tepat. Area ini dapat menjadi sangat bermanfaat, dinamis, dan menarik. Nah, strategi apa? Di sini yaitu satu, pengaturan teduh dengan gerakan udara. Yaitu di sini menggabungkan elemen pengaturan teduh dengan gerak udara meningkatkan kenyamanan dan kegunaan. Jadi, dapat bermanfaat. Ruang luar ini cocok untuk waktu yang lebih lama, terutama selama periode panas dan cerah. Yang kedua, yaitu dengan cara pembatasan angin. Di sini, menerapkan pembatas angin dapat meningkatkan kegunaan dengan memberikan perlindungan dari angin kencang.
dan memastikan bahwa aktivitas luar ruangan dapat berlangsung bahkan saat kondisi berangin. Selanjutnya yaitu ada penghalang sinar matahari. Penghalang sinar matahari secara signifikan meningkatkan kegunaan ruang luar dengan mengurangi paparan panas atau silau. Selanjutnya ada perlindungan dari hujan. Meskipun perlindungan dari hujan memiliki dampak kegunaan yang lebih rendah, namun tetap berperan penting saat hujan besar, yaitu memungkinkan aktivitas luar ruangan berlangsung tanpa gangguan. Next. Next, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada analisis makro site. Yang pertama itu lokasi site-nya berada di Jalan Mulawarman Raya, Desa Bulusan, di Kecamatan Tembalang. Dengan jarak 1 km itu ada Politeknik Negeri Semarang dan Politeknik Kesehatan Semarang, Gerbang Tol Banyumanik, dan kawasan olahraga. Lalu di jarak 700 meter itu ada perumahan Gera Estetika. Di jarak 900 meter itu ada Universitas Diponegoro dan Politeknik Pekerjaan Umum, dan di jarak terdekat yaitu 50 meter itu ada kawasan permukiman masyarakat. Lalu selanjutnya ada konsep pendekatan desain, yaitu penerapan pada desain. Ruang terbuka hijau menghadirkan tumbuhan ke dalam lingkungan bangunan adalah salah satu strategi untuk membangun pengalaman pada manusia yang berfungsi untuk mengurangi stres. Yang kedua ada elemen tanaman, penggunaan tanaman sebagai penyeimbang suhu. Yang ketiga ada bahan material yang alami, menggunakan material atau elemen alam dengan meminimalisir proses pengolahan untuk mempertahankan bentuk alami. Yang terakhir ada pencahayaan alami, penggunaan jendela dengan ukuran yang besar sebagai bentuk pencahayaan alami pada bangunan sehingga dapat meminimalisir penggunaan energi listrik. Nah, selanjutnya ada material konstruksi, skema penggunaan material. Yang pertama ada kayu yang mempunyai kelebihan mudah dibentuk dan tahan lama. Yang kedua ada beton expose, mengandung panas dari luar dan murahnya dalam pembuatannya. Yang ketiga ada vegetasi, mempercantik, dapat membantu mengatur penghawaan dan pencahayaan alami. Yang keempat ada bata hebel, memiliki bobot yang ringan dengan ketahanan yang tinggi. Yang terakhir ada kaca riben, yaitu dapat menyerap panas matahari dengan sangat baik. Baik, selanjutnya adalah master budget. Next. Master budget dapat diartikan sebagai media untuk membuat perkiraan atau perencanaan pada jenis biaya yang dikeluarkan atau harus dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional pada bisnis. Nah, kali ini master budget terkait Green Harmony Hotel yang berlokasi di Tembalang. Nah, untuk master budget Green Harmony Hotel ini ada dua unsur, yaitu terkait biaya konstruksi dan biaya pendapatan.
Oke, yang pertama adalah biaya pengadaan tanah dengan lahan seluas 1.400 meter persegi dengan harga satuan 3 juta untuk rata-rata di Kota Semarang. Lalu totalnya sekitar 4.200.000.000 juta. Lalu untuk pembelian tanah lebih dari 10 meter persegi dikenai pajak dengan persentase 10%, totalnya 420 juta. Lalu untuk biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan sebesar 5%, didapatkan total 210 juta. Lalu untuk biaya proyek fisik itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah pembersihan lahan. Harga satuannya itu 8.500 dengan total 11.900. Lalu untuk jalan lingkungan dengan panjang 50 meter dan lebar 5 meter didapatkan total 5 juta. Lalu untuk saluran drainase 260 meter, untuk area parkir luar 400 meter persegi, dan area hijau 470 meter persegi, dengan total keseluruhan dari biaya proyek fisik itu 72 juta. Lalu untuk perhitungan harga dasar dengan bangunan berlantai 12 itu totalnya adalah 4.179.000. Itu dari harga dasar dikali koefisien jumlah lantai yaitu 1,393. Lanjut. Lalu untuk biaya per lantai dengan total 7.522.000.000. Lalu untuk biaya perlengkapan bangunan hotel dengan mengacu pada koefisien bangunan ruang itu ada 15 bagian yaitu tata udara dengan jumlah harga 752 juta. Lalu untuk lift orang dengan rata-rata harga satuannya 900 juta. Selanjutnya adalah tata suara, itu dari persentase biaya bangunan 3%, didapatkan dari jumlah harga bangunan 225 juta. Lalu jaringan telepon dan PABX dengan total 444 juta. Lalu untuk elektrikal dengan total 601 juta. Sistem keamanan kebakaran 661 juta. Lalu adalah sistem penangkal petir, lalu ada utilitas, IPAL, pengolahan air limbah, lalu ada pondasi dalam, fasilitas disabilitas, lalu ada interior termasuk furnitur, dan terakhir adalah eksterior dan landscape dengan total dari biaya perlengkapan bangunan hotel itu sebesar 7.143 juta. Lanjut. Lalu ada biaya perlengkapan non standar yaitu glass curtain wall dengan luas volumenya itu 1.350 meter persegi, totalnya 1 miliar. Lalu untuk cladding dengan volume 350 meter persegi, totalnya 129 juta. Selanjutnya adalah fish equipment, yaitu berupa peralatan CCTV, street furniture, dan petunjuk arah dengan persentase biaya bangunan 3%, dengan total 225 juta. Lalu biaya jasa profesional berupa biaya arsitek, konsultan pengawas, dan kontraktor dengan total 1.278 juta. Dan terakhir adalah biaya administrasi. Yang pertama adalah biaya kepada pemerintah berupa izin mendirikan bangunan, izin pemanfaatan, dan sebagainya dengan persentase biaya bangunan 2%, dan total 150 juta. Lalu biaya perizinan selain bangunan gedung sebesar 1% dengan total 75 juta. Lalu biaya pembangunan persyaratan green building sebesar 10% dengan total 714 juta. Dengan total keseluruhan dari biaya administrasi sebesar 944 juta. Lanjut. Lalu untuk akumulasinya dengan total 22.364.963.000. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Adi. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada pendapatan. Pertama ada pendapatan dari sewa office. Dengan sewa office, harga sewa satuan per bulan 400 dikalikan dengan 3 dengan mengajukan per tahunnya 120 juta per tahun. Sedangkan untuk pendapatan sewa untuk area publik ini ada minimarket dan coffee shop dengan harga satuan per bulannya 400.000. Sehingga bisa didapatkan pendapatan dengan 17 juta per fasilitas. Jadi total dari area publik mendapatkan 4 juta.
Selanjutnya ada pendapatan sewa hotel yang di mana kita ada 3 jenis. Pertama ada jenis room, terus ada dengan okupansi masing-masing dari yang jenis room ada 80%, suite eksekutif 40%. Dengan total biaya pendapatan per tahun mencapai 3.175.200 rupiah. Dan sewa area publik harga rata-rata per tahun yaitu 70 juta hingga 150 juta, sehingga kita masih masuk di range yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Lalu untuk unit hotelnya harga rata-rata 23 mencapai untuk range 350 hingga 800, lalu ada 800 range sampai 2,5 juta, lalu jadi harga yang ditawarkan tidak begitu sama dengan profit yang next. Ini ada pendapatan publik dan biasanya ada fasilitas seperti restoran, bar, dan lounge. Di sini kami harga sewa satuannya 750.000 per bulannya, sehingga kami bisa mendapatkan pendapatan per tahun 450 juta. Jika diakumulasi menjadi untuk fasilitas tersebut menjadi 900 juta per tahunnya. Dari pendapatan itu kami mendapatkan jumlah total mencapai 4.435.200. Saya ulangi, 4.435.200 per tahunnya. Next, kan. Oke, selain pendapatan terdapat biaya tetap. Biaya tetap itu yang pertama ada biaya listrik, air, dan kerusakan bangunan. Presentasi 10% dari pendapatan tetap. Dengan total biaya 443.520 juta. Saya ulangi, 443 juta. Lalu ada biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya komisi, dan biaya asuransi bangunan sampai 20% dari presentasi pendapatan. Dengan total biaya 800 juta per tahun. Dan tentu saja yang terakhir adalah pajak bangunan yang harus dibayarkan yaitu 443 juta. Dengan total biaya tetap sejumlah 1.274 juta. Next. Oke, ini di sini ada ROE, Return of Equity, biaya kali modal. Pendapatan bersih itu didapatkan dari biaya kotor kurangi biaya tetap. Dengan biaya kotor tadi 4.430 juta, 1.774 juta, dan mendapatkan selisih biaya berjumlah 2.601 juta. Jika bila dipotong dengan pajak penghasilan sebesar 5%, maka kita mendapatkan pendapatan itu sebesar 2.439 juta. Dengan level of equity, equity hotel dan sewa publik, perbandingannya antara biaya bangun 22 miliar dengan pendapatan neto yaitu 24 miliar, mendapatkan rasio sebesar 9,1. Jadi dari dukungan di atas diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan atau rental office bisa balik modal pada 9 tahun 2 bulan. Next. Oke, sekian tentang berkaitan saya dan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk desain untuk site plan-nya sendiri. Jadi untuk lokasi hotelnya itu bisa dilihat ya, bisa berada di sekitar
lingkungan indekos ataupun perkampungan yang ada di sini. Untuk desainnya nanti itu menghadap ke arah barat, agak menyerong ke bagian selatan ya. Itu di situ bisa dilihat untuk site plan-nya. Kemudian untuk site plan-nya tepat berada di pertigaan dari sebuah jalan. Untuk di belakangnya itu ada lahan tapi belum dipersiapkan, belum dirapihkan. Mungkin untuk set plan-nya seperti itu aja. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Izin menjelaskan terkait denah lantai dan unit, yaitu pada denah lantai 1 difungsikan sebagai area lobi, area komersial seperti kantor, coffee shop, dan juga minimarket dengan kurang lebih dimensi 15 meter kali 10 meter. Jadi pada lantai dasar ini ya umumnya pada hotel konvensional biasanya. Jadi resepsionis berada di bagian bawah, kantor, dan juga minimarket. Ditambah dengan coffee shop pada hotel ini. Lanjut. Untuk lantai 2 hingga lantai 4 difungsikan sebagai sewa unit hotel tipe suite room dengan luas kurang lebih 100 meter persegi. Jadi untuk satu lantai akan diisi dengan satu unit tipe suite room. Suite room sendiri yaitu tipe kamar hotel yang menawarkan ruangan yang lebih luas dan fasilitas yang mungkin sedikit lebih mewah dibandingkan kamar standar. Jadi ciri dari suite room sendiri yaitu ruangannya terpisah, kemudian dia dipisahkan antara dapur, ruang keluarga, balkon, dan juga kamar tidur. Next. Selanjutnya pada lantai 5 direncanakan akan difungsikan sebagai area komunal dengan luas 150 meter persegi. Jadi area komunal sendiri yaitu area yang dirancang yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang biasanya untuk tujuan sosial ataupun rekreasi. Contoh area komunal bisa seperti restoran dan juga bar lounge. Next. Next, bro. Selanjutnya adalah pada lantai 7 hingga lantai 9 itu direncanakan akan difungsikan sebagai sewa unit hotel dengan tipe deluxe room. Satu unit hotelnya memiliki luas 50 meter persegi dan satu lantai akan diisi 2 unit deluxe room. Next. Next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian untuk lantai 10 hingga lantai 12 direncanakan untuk sewa unit hotel tipe executive room dengan luas sama dengan tipe suite room yaitu 100 meter persegi. Perbedaan kedua tipe ini terletak pada jenis furnitur. Untuk tipe executive room memiliki jenis furnitur high-end class dan lebih mahal daripada tipe suite room. Satu lantai akan diisi dengan satu unit hotel. Next. Kemudian di sini ada gambar tampak depan. Kemudian di sini ada gambar tampak samping dari samping kanan dan samping kiri. Next. Kemudian di sini ada gambar tampak belakang. Next. Selanjutnya, kita akan masuk pada visualisasi hotel. Nah, visualisasi atau visualization ini merupakan suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi bangunan konstruksi. Nah, dalam proyek kolaborasi yang telah kami kerjakan, dalam visualisasi Green Harmony Hotel dihasilkan dari software Enscape, yang dimana setelah kami melakukan perencanaan, pendesainan terhadap perencanaan Green Harmony Hotel dengan software ArchiCAD,
Selanjutnya, gambar desain tersebut dalam bentuk 3D kami ekspor ke software Enscape untuk menghasilkan gambar yang lebih realistis. Dari hasil rendering software Enscape tersebut akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Sebelum memasuki video dari visualisasi, untuk rendering sendiri merupakan elemen yang mendasar dalam menciptakan gambar yang lebih realistis, efek visual, dan animasi melalui software ataupun program komputer. Di mana pada proyek Green Harmony Hotel, kami menggunakan Diffusion AI sebagai media kami untuk melakukan rendering. Setelah kami melakukan desain dan menghasilkan gambar 3D dengan software Archicad, gambar 3D tersebut kami ekspor dalam bentuk file SKP, dan selanjutnya gambar tersebut kami rendering menggunakan Diffusion AI melalui software SketchUp. Dan berikut merupakan beberapa hasil dari rendering kami. Yang pertama adanya visualisasi dari lobby. Next. Adanya visualisasi dari Citro. Ada visualisasi deluxe room, visualisasi dari executive room, visualisasi dari bar and lounge, dan terakhir adanya visualisasi dari lorong hotel. Permisi, mohon maaf, saya stop share screen dulu karena saya akan cari apa. Mungkin bisa dilanjut oleh Rian atau dia untuk menjelaskan video rendering visualisasinya. Dan berikut ini merupakan video dari visualisasi room yang telah kami lakukan menggunakan Enscape. Yang pertama dari lobby, dan kita masuk ke dalam kafetaria atau coffee shop. Dan ini merupakan lorong dari hotel kami, dan ada ruang tidur, dan yang terakhir ada bar and lounge. Baik, terima kasih atas penyampaiannya teman-teman. Mungkin cukup seperti itu ya hasil dari final project akhir BIM 9A. Barangkali ada saran, masukan, atau pertanyaan dari Pak Devi dan Pak Ahlum, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah atas waktunya untuk menyelesaikan presentasinya. Ini kayaknya Pak Dewinya nggak ada ya keluar ya? Ya, mungkin Pak Dewinya nggak ada ya kayaknya. Ini di luar. Ya, mungkin untuk penyampaiannya sudah. Yuk, Pak Devi mungkin ada mau komentar duluan Pak mengenai hasil dari pekerjaan kolaborasi tugas 5 ini Pak. Dipersilahkan. Ini tadi udah selesai ya? Siap, Iya sudah, Pak. Pak. Ini Oke,
Mohon izin saya ingin menyampaikan tadi, mohon maaf saya keputus-putus, mungkin nanti kalau ada komentar yang kurang pas nanti bisa dikoreksi. Yang pertama saya beri apresiasi untuk kelompok 9A yang sudah menyelesaikan tugas proyek kolaborasinya dengan waktu yang sangat singkat ya, 3 minggu menyiapkan satu proyek kolaborasi tanpa bertemu secara langsung itu sangat sulit gitu ya. Tapi karena kita sudah terbiasa ya, pasca COVID itu kita sudah terbiasa melalui online gitu, saya kira kendala-kendala yang dihadapi bisa terselesaikan ya dengan bukti bahwa tugasnya sudah selesai. Kemudian mengomentari terkait dengan bagaimana metode presentasi dan penulisan terkait dengan materi presentasi ini. Karena kebetulan saya juga mengampu mata kuliah teknik penulisan dan presentasi. Jadi pertama bahwa materi presentasi itu berupa materi paparan yang sifatnya mudah dipahami dan dimengerti oleh pembuat, presenter, dan juga oleh audien gitu. Kalau presenter atau yang membuat saya kira tentunya lebih memahami. Nah, bagaimana kemudian memahamkan pihak audien itu terhadap materi presentasi kita gitu. Yang pertama adalah salah satu beberapa poin pentingnya, kita cukup menampilkan poin-poin penting saja ya. Kalau menggunakan istilah PowerPoint itu poin-poin penting saja yang mempunyai kekuatan begitu, dengan menampilkan foto atau bagan alir saja. Jadi seperti misalnya terkait dengan pendahuluan begitu ya, atau pengenalan terhadap objek penelitian gitu. Kita tidak perlu menyampaikan kalimat-kalimat panjang itu. Nanti kita atau presenter biasanya terpancing untuk membaca. Nah, ini jadi tidak menarik. Gitu ya. Jadi tidak menarik. Orang itu lebih suka melihat materi presentasi itu berupa bagan alur atau foto gitu ya. Sehingga nanti presenter yang harus bisa improvisasi untuk menjelaskan. Gitu. Itu akan menandakan bahwa presenter memahami substansi dari materi presentasinya gitu. Jadi tidak terpancing untuk membaca. Kalau membaca kan saya kira kalian sudah melewati masa-masa itu ketika di sekolah dasar gitu ya. Kalau sudah mahasiswa itu ya siswa yang mempunyai tingkat paling tinggi saya kira harus sudah belajar untuk bagaimana metode presentasi yang baik dan melakukan membuat satu materi presentasi yang baik begitu. Kemudian harus runut begitu ya. Beberapa kelompok tadi karena saya membimbing di kelompok 10 dan kelompok 9 menyampaikannya secara runut ya. Jadi berkaitan dengan ini kan penelitian ini kan bagian proyek kolaborasi ini bagian dari harapannya menjadi bagian dari karya ilmiah kalian gitu. Bisa disebut sebagai karya ilmiah kalian gitu. Karena kalian juga melakukan sitasi dari beberapa literatur yang ada, sehingga harus konsepnya atau sistematikanya harus runut begitu ya. Jadi mulai dari pendahuluan ya, ada latar belakang begitu, kemudian maksud tujuan, kemudian nanti metodologinya apa, metode tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa juga alat analisisnya ya, macam-macam tadi ya. Kemudian setelah itu dasar-dasar teorinya dibuat bagan alur tadi sudah ada sebenarnya, bagan konsepnya sudah ada, tapi bagan teorinya itu juga penting ya. Kemudian dari hal itu kemudian harus runut lagi terkait dengan bagaimana informasi-informasi tadi sudah disampaikan, data-datanya terkait dengan pencahayaan, kemudian juga kondisi
suhu dan lain sebagainya ya. Tetapi saya belum melihat tadi terkait dengan gambar-gambar, baik tadi sudah ada belum ya? Saya tadi agak terputus masalahnya. Set plan tadi kayaknya sudah ada, tapi gambar-gambar terkait dengan pekerjaan-pekerjaan strukturnya belum ada tadi. Kayaknya ya, jadi seperti yang di pekerjaan sipilnya ya, pekerjaan sipilnya. Jadi mulai dari struktur bawah ya, pondasinya bagaimana, kemudian struktur atasnya ya, pondasinya menggunakan apa, apakah menggunakan bore pile atau menggunakan pancang, kemudian denah pile cap-nya gitu ya. Kemudian juga ada kolom, balok gitu, potongan itu juga penting gitu ya, untuk memastikan bahwa konstruksi itu selain nyaman juga aman ya. Karena kalau kita lihat secara umum itu kan negara kita kan negara yang potensial terhadap bencana alam, terutama gempa gitu ya. Jadi itu juga akan menampilkan tidak hanya dari sisi seninya saja, nilai artistiknya saja, tetapi bagaimana kenyamanan dan keamanan itu menjadi poin penting, apalagi untuk struktur bangunan tinggi gitu ya. Struktur bangunan tinggi itu menjadi penting. Tadi kan disampaikan terkait dengan keramahan lingkungan dan lain sebagainya. Material-materialnya tadi juga sudah tersampaikan. Nah, terkait hal itu juga wajib untuk disampaikan. Kemudian menyampaikan juga sekilas terkait bagaimana analisanya seperti apa gitu ya. Kalau tadi menggunakan StatPro ya bagaimana analisa dibuat hyperlink saja ya. Kita memanfaatkan fasilitas aplikasi di hyperlink saja. Jadi tidak perlu mematikan paparannya, tetapi perlu di hyperlinkkan saja sehingga nanti sekilas akan seorang semakin percaya begitu. Orang semakin percaya terkait dengan materi presentasi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya bagaimana konsep besarnya ya, konsep utamanya terkait dengan bangunan gedung Green Harmony ini apa sih gitu ya. Kalau ada green-nya itu kan berarti ya tentunya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan kan begitu ya. Tapi ada konsep utama apa gitu yang akan dari sisi misalnya mengangkat satu budaya lokal misalnya, sehingga tampilan-tampilan interiornya, eksteriornya ya itu menandakan bahwa punya ciri khusus begitu ya. Itu juga sangat penting ya. Kemudian karena mungkin juga waktunya juga sangat mepet ya, tadi sudah disebutkan belum terkait dengan pekerjaan-pekerjaan penjelasan terkait dengan denah misalnya, terutama kalau bangunan-bangunan tinggi itu kan ada fasilitas-fasilitas tangga darurat misalnya di posisi-posisi mana ya. Kemudian penggunaan lift ya, lift utama atau lift khusus pantry misalnya dan lain sebagainya ya. Akan lebih detail seperti itu begitu ya. Tapi dengan durasi waktu yang memang sangat terbatas ya, pengerjaannya, kemudian presentasi itu kita juga tidak boleh terlalu lama begitu ya. Yang penting poin-poin penting dari sebuah perencanaan atau perancangan suatu bangunan gitu, itu hal-hal pentingnya apa saja ya. Kalau pekerjaan sesuai dengan teori metode pelaksanaan konstruksi itu kan ya mulai dari persiapan ya sampai dengan operasional kan gitu. Pelaksanaan persiapan itu kan macam-macam ya, mulai dari lahannya, kemudian ada kegiatan galian dan urukan ya, itu bagian dari kegiatan struktur bawah ya. Kemudian ada pekerjaan struktur atas, ada pekerjaan arsitektural gitu ya. Kemudian ada mekanikal, elektrikal gitu. Itu
kepentingan ini sebenarnya menerjemahkan metode pelaksanaan konstruksi ya dengan satu konsep sebuah bangunan yang green building gitu ya, bangunan hijau begitu. Ya. Kemudian di akhir materi presentasi sebenarnya lebih penting lagi adalah menampilkan juga pustakanya apa sih ya, berupa regulasi-regulasi kalau terkait dengan kita sebagai akademisi dan juga nanti akan menjadi seorang praktisi profesional, saya kira regulasi penting untuk ditampilkan. Kemudian apakah itu peraturan beton, peraturan gempa gitu ya. Nah, ini terkait dengan bangunan-bangunan gedung gitu. Kemudian juga pustaka-pustaka selain itu gitu ya. Apalagi pustaka-pustaka terkait dengan karya-karya ilmiah, bisa berupa artikel-artikel ilmiah. Itu penting ya. Sistematika penulisan presentasi ya, itu baik dari sisi akademisi maupun praktisi di bidang konstruksi itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda ya. Jadi urut-urutannya, sistematikanya sama itu bagian dari meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan oleh seorang praktisi konstruksi itu sebenarnya juga bagian dari kegiatan-kegiatan akademik gitu ya, teori-teori akademik yang kalian sekarang sedang pelajari itu gitu. Kemudian kolaborasi keilmuan itu penting. Ini bagian dari pembelajaran kalian nanti secara real ketika kalian di lapangan. Kalian tidak hanya bertemu orang arsitek dan orang sipil saja ya, tapi ada juga yang non eksak juga, ada orang ekonomi ya, ada orang sosial gitu. Membangun satu tim work itu memang tidaklah mudah begitu ya. Kata kuncinya sebenarnya adalah komunikasi ya. Komunikasi yang terbuka ya antar tim itu menjadi penting ya. Meskipun dengan jarak sekarang saya punya pengalaman, saya menjadi tim leader di salah satu direktorat di Kementerian PUPR. Ya, kami ada menyebar di mana-mana begitu ya. Kami tidak pernah bertemu secara tatap muka, tapi ya sama dengan kalian. Kami pengalaman COVID itu sebenarnya membuat kita akan lebih mudah untuk bisa bekerja jarak jauh kan ya. Tapi memang ini butuh satu tindakan profesionalisme antar kita gitu ya. Profesionalisme akademis, profesionalisme seorang praktisi di bidang konstruksi misalnya ya. Ini butuh kesadaran itu. Ini menjadi modal utama kalian. Ya, kalian nanti tentunya tidak berhenti sampai di sini. Program MSIB ini menjadi satu bekal kalian ya. Nanti kalau kalian lebih cermat lagi bisa dijadikan satu langkah awal kalian untuk menyusun TA ya, tugas akhir atau skripsi kalian. Ya, diambilkan saja dari subtemanya. Kan banyak tadi ya. Subtemanya sebenarnya banyak, apakah dari sisi terkait dengan green building itu kan macam-macam, dari sisi materialnya ya, dari sisi bentuk terkait dengan bentuk gedungnya ya, strukturnya misalnya, atau terkait misalnya dulu saya pernah melakukan penelitian terkait dengan pencahayaan alami dan juga terkait dengan bagaimana mengurangi polusi udara, polusi suara ya. Ya, dari satu konsep rumah itu yang bisa mempunyai satu konsep yang lebih natural ya, dengan pencahayaan alami dan meminimalisir polusi udara, polusi suara karena kan di tengah-tengah kota, apalagi tadi kan posisinya di pedalangan daerah Banyumanik, itu kan sangat
kredit sekali ya, apalagi kalau di musim-musim, kalau musim-musim liburan seperti ini sih masih di daerah Banyumanik masih santai-santai saja. Dan jangan lupa ya, dan jangan lupa ketika menentukan area untuk lokasi hotel misalnya yang seperti yang direncanakan ini, saya kira memang harus melihat dengan rencana tata ruangnya, ya. Rencana tata ruang apakah memang di wilayah sana itu memang diperuntukkan untuk wilayah-wilayah seperti pembangunan gedung-gedung tinggi, itu juga penting ya, melihat RT/RW terkait dengan tata guna lahannya. Saya kira itu masukan dari saya. Tetap semangat ya. Sekali lagi masih kalian untuk menuju ke menjadi seorang yang profesionalisme memang masih banyak sekali hal yang harus dipelajari. Ya, setelah ini kalian akan mendapatkan gelar sarjana teknik nanti kalau sudah lulus, sarjana arsitektur ya. Tapi kalian juga harus nanti ketika mau praktek terkait dengan arsitektur maupun keinsinyuran sipil, itu kalian masih mempunyai tugas untuk mendapatkan surat tanda register arsitek STRA atau surat tanda register insinyur ya, STRI ya. Itu syaratnya kalian harus sudah pernah magang atau kerja selama 2 tahun gitu ya. Itu untuk menjamin bahwa kalian adalah benar-benar seorang yang menekuni dunia profesi arsitektur maupun sipil gitu ya, atau keinsinyuran. Ya, jadi tetap semangat ya. Sekali lagi saya apresiasi untuk kelompok 9A ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, ke mentor, silakan. Banyak Pak atas masukannya. Tadi sudah cukup banyak ya. Teman-teman bisa jadikan catatan untuk di kemudian hari bisa dipelajari lagi tentang apa yang sudah diberitahu oleh Pak Debi selaku DPP. Tadi sebenarnya sama seperti Pak Debi yang beri masukan, kalau misalnya memang ada yang kurang dalam penjelasannya mengenai struktur, apalagi tadi belum ada tentang bagaimana apa saluran air yang bersih dan saluran air yang kotor, tentang plumbingnya juga belum dimasukkan, tapi mungkin itu terkendala dari waktu juga ya, karena hanya 3 minggu. Jadi ya untuk keseluruhannya mungkin ya sudah cukup bagus, nanti bisa diperbaiki untuk selanjutnya ketika sudah mulai masuki dunia kerja. Jadi sudah ada gambaran mungkin dari bagaimana nanti saat di dunia kerja cara mempresentasikan suatu kerjaan. Mungkin terima kasih banyak Pak Debi selaku DPP sudah memberikan masukan dan menyempatkan waktunya untuk melihat dan juga memberikan saran dalam presentasi kelompok 9A ini. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.